Shalom, terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Salam jumpa bagi pemirsa setia mengikuti channel Teteng Ade. Izinkan saya membagikan sedikit renungan dengan tema kok bisa. Saat kita berhadapan dengan kejadian nyata atau suatu kisah tertulis, kadang kita dibuatnya bertanya-tanya, bahkan menjadikan kita bisa kagum oleh suatu peristiwa yang menghebohkan. Bisa juga kita dibuatnya menjadi sedih dan menangis. Ada banyak hal, ada banyak kemungkinan, dan ada banyaknya pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada banyaknya jawaban-jawaban yang bisa terjadi. Kadang kita dibuatnya bertanya-tanya dan terucap, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ya, itulah reaksi bisa bila kita merasakan atau menghayati suatu kisah atau kejadian tertentu. Ternyata, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bisa saja terjadi hal yang baik, hal yang buruk, hal yang benar, dan bisa juga hal yang tentunya bisa berdampak salah atau hal yang terungkap atau hal yang tidak bisa terungkap. Semuanya bisa mungkin terjadi. Bahkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dan yang menjadi mungkin tidak menjadi apa yang diharapkan menjadi mungkin. Kok bisa? Ya, tentu saja bisa. Seperti halnya kisah-kisah yang saya temukan di dalam kitab suci Alkitab, menjadikan tolak ukur agar kita bisa menerima apa yang terjadi, walau itu semua kadang kita terintervensi, bisa merasa tertunduk, bahkan terdiam. Bisa juga bertentangan, bisa juga terobati olehnya, atau bisa juga sebagai jawaban yang disingkapkan olehnya. Bisa tersipu malu, bisa terbelalak, dan semua yang terheran-heran bisa saja terjadi saat kita membaca dan merenungkannya. Beberapa kisah dalam kitab suci dalam iman Kristen dapat memberikan contoh dengan kaitannya dengan renungan ini. Di antaranya dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1 dan 31. Dengan perikop Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saudara-saudari bisa baca sendiri nanti, bagi yang memiliki Alkitab ataupun di HP juga ada Alkitab, silakan baca sendiri. Dan saya akan menyorotinya di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi yang kita pijak ini sedemikian luasnya, apalagi langit. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang Esa menciptakan sedemikian besarnya. Bayangkan saudara, kok bisa-bisanya dan dengan mudahnya menciptakan sesuatu yang maha besar ini. Saya terkagum betapa hebatnya Tuhan yang maha besar menciptakan bumi dan langit. Yang kedua, Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirman Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kata berfirman dalam ayat ini berarti berkata atau mengucapkan. Jadi Tuhan dengan mengucap saja membuat terang, dan terang itu jadi. Oh, luar biasa. Kok bisa hanya dengan ucapan saja bisa langsung terbentuk? Keren banget Tuhan kita. Dengan firman-Nya saja tercipta bumi dan isinya. Terus yang ketiga, saya akan soroti dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat yang 26 dan 28.
Kita dapatkan bahwa Tuhan menjadikan manusia atau membentuk manusia seturut gambarnya dan memberkati manusia untuk beranak cucu serta diberi kuasa untuk menaklukkan seluruh bumi. Jadi ternyata manusia diciptakan surut gambar dan rupanya. Wow, berarti manusia lebih mulia dari seluruh ciptaannya di bumi dan diberikannya juga kuasa untuk menaklukkan apa yang ada di bumi. Kok bisa ya? Dan ternyata memang betul yang terjadi bahwa manusia dapat menaklukkan bumi, bahkan mampu menciptakan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya di bumi. Contohnya manusia dapat membuat pesawat terbang, membuat kendaraan, membuat telekomunikasi yang canggih, bisa terhubungkan yang jauh menjadi dekat. Dan dari sini saya terkagum, kok bisa ya semua tergenapi. Contoh lain dalam Alkitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bangsanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan di situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kisah ini sangat singkat tetapi saya menemukan jawaban yang spektakuler dalam kitab ini, yaitu dalam ayat-ayat ini. Ada dua hal yang saya temukan. Pertama, mari kita soroti ayat firman Tuhan ini dalam ayatnya yang ke-6 dengan bunyi, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat laksana. Saya dapatkan dalam ayat ini ada 2 poin penting bahwa pernyataan Tuhan mengatakan, pertama, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Yang kedua, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dari 2 poin ini, saya dapatkan jawaban bila ingin mengusahakan sesuatu, yaitu segala usaha manusia. Jika bersama-sama bisa saling memahami dan memiliki visi misi yang sama, maka apapun diusahakannya itu pasti dapat terlaksana. Inilah hal pertama yang saya dapatkan. Dan hal yang kedua di ayatnya yang ke-7 dan 8. Baik, saya akan bacakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Dari kedua ayat ini, saya coba memahami dengan pemahaman yang saya dapat bahwa saat Tuhan tidak mengizinkan apa yang diusahakan manusia, sekalipun manusia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, maka bisa saja usahanya akan menjadi sia-sia. Andai pun dilakukan, hasilnya hanya sebatas monumen saja, yaitu dijadikan sebagai kenang-kenangan atau pengalaman masa lalu. Tapi apa maksud Tuhan dalam kisah Menara Babel itu? Sehingga memacaukan usaha manusia seperti yang tulis dalam ayat 7. Bisa-bisanya Tuhan mengacaukannya. Kok bisa begitu? Saya belum dapat menemukan jawaban yang jelas. Kenapa? Paling saya hanya mengimani bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang paling indah dibanding
jerih payah usaha manusia itu. Dan minimal ada sisi pembanding untuk meneguhkan bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik dan indah. Dan saya dapatkan dari kisah Yusuf yang tertulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37, lalu pasalnya yang ke-39 sampai dengan pasalnya yang 50. Silakan nanti saudara-saudara bisa juga baca dalam Alkitab ataupun di dalam HP saudara yang dimana di situ ada Alkitab. Semoga kita semua dapat terinspirasi akan pertanyaan atau pernyataan yang kadang muncul dengan ucapan kok bisa. Oke, saya akan secara singkat mengisahkan cerita tentang Yusuf dalam kitab Kejadian ini. Yusuf biasa mengembalakan domba bersama saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyampaikan kelakuan jahat yang dilakukan saudaranya kepada Yakub. Yusuf anak yang paling dikasih oleh Yakub ditimbang anak-anak lain, karena Yusuf lahir saat usia Yakub sudah lanjut. Sehingga Yakub pun membuatkan jubah kebesaran buat Yusuf. Nah, dari ini semua saudara kandungnya iri hati kepada Yusuf, karena Yakub lebih sayang dari yang lain. Ditambah lagi Yusuf menceritakan mimpinya di depan semua saudaranya dan Yakub ayahnya. Tertulis dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-6, ayat ke-7 dan ke-9. Saya akan bacakan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka kebencian terhadap Yusuf bertambah. Demikianlah firman Tuhan. Saking bencinya ke Yusuf, maka saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh. Namun yang terjadi, Yusuf hanya dijual kepada seorang Ismail, saudagar Midian. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Dari kejujurannya, Yusuf mengalami perubahan hidup setelah dipercaya oleh Potifar. Namun tidak lama kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Atas kesetiaan Tuhan dan kasihnya kepada Yusuf, dalam penjara Yusuf pun diberikan kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengurus para tahanan. Namun Yusuf pernah juga mengalami pengabaian oleh seorang juru minum raja yang pernah disingkapkan arti mimpinya saat berada dalam penjara. Dan yang tertulis dalam Kejadian 40 ayat yang 23. Saya akan bacakan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Yusuf dilupakannya. Kemudian saatnya tiba, Yusuf dimuliakan dan diangkat sebagai orang kedua yang berkuasa di Mesir selain Raja Fir'aun. Setelah Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun, Yusuf diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saat saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari gandum, Yusuf menerima apa adanya dan tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat terhadapnya. Yusuf menolong saudara-saudaranya dan juga Yakub ayahnya dari kelaparan besar yang terjadi saat itu. Dari keseluruhan kisah Yusuf, ada rahasia besar yang saya dapatkan, yaitu pernyataan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yang pertama dalam Kejadian 45 ayat ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului engkau. Yang kedua dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam hati saya kaget dan terperangah, saudara. Kok bisa
serendah hati dan setulus hati bisa memaknai perjalanan hidupnya sekalipun dibenci dan dijahati oleh saudara-saudaranya. Dengan melihat mau dibunuh, bahkan dijual, dan dapat mendamaikan dirinya untuk kebaikan. Karena Yusuf memahami bahwa hidupnya dalam rekayasa Tuhan, yaitu demi kelangsungan kehidupan. Wow, kok bisa ya? Ya, Tuhan rekayasa Yusuf sedemikian menjadikan kisah nyata sehingga dapat mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu ada dalam kendali Tuhan sebagai pemilik kehidupan, dan Tuhan punya kuasa untuk mereka-reka perjalanan hidup seseorang. Dan kesimpulan ada, Tuhan itu maha besar dan besar dalam segala hal. Jika saya dan saudara ada dalam kesulitan atau ada dalam kenyamanan, ingat bahwa ada rekayasa Tuhan di balik itu, yaitu untuk kebaikan dan kelangsungan hidup bersama. Kok bisa? Bagi Tuhan semuanya bisa. Sekian renungan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.